Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, Bapak Ibu. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan materi mengenai literasi dan numerasi. Materi ini merupakan materi dari Sri Guru Belajar yang beberapa saat yang lalu telah saya ikuti. Jadi mungkin bahasanya di sini bukan memberikan materi ya, tapi berbagi lebih tepatnya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti ada kesalahan baik kata maupun materi yang saya bagikan ini, ya. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti guru Seri Belajar Literasi dan Numerasi, bisa langsung saja ke website-nya. Kita mulai aja ya. Literasi dan numerasi yang kita akan bahas ini mungkin berkaitan dengan AKM yang pernah kita pelajari atau pernah kita dengar. Baik, kita bahas. Yang pertama ialah literasi. Ketika kita bicara mengenai literasi, mungkin apa yang ada di benak Bapak Ibu ialah mengenai bacaan. Mari kita perdalam. Nah, sejarah literasi kita menelusuri literasi masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang, melampaui peluncuran pertama kali di UNESCO pada tahun 1946 mengenai Global Literacy Effort. Menurut para arkeolog, filolog, dan antropolog, bahwa literasi tulis-menulis di Nusantara sudah berkembang mulai abad 5 Masehi. Sejak kehadiran Hindu dan Buddha tercatat di abad ke-13 ketika agama Islam datang. Ditinjau dari perspektif ini, maka masyarakat Nusantara dan bangsa Indonesia secara empirik tidak dapat dipungkiri telah tumbuh dan berkembang literasinya. Literasi pada mulanya lebih diartikan sebagai melek aksara, dalam arti tidak buta huruf ataupun bisa membaca. Itu pengertian awalnya. Seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka konsep dan definisi serta pemaknaan literasi kian kompleks dan variatif. Nah, definisi konsep dan makna literasi dalam lintasan waktu. Apabila kita mencari dan mengumpulkan apa definisi konsep dan makna literasi, maka ternyata terdapat banyak akademisi, pakar, peneliti, dan berbagai organisasi, edukasi, dan literasi yang mendefinisikan, menetapkan konsepnya, dan memaknai secara berbeda-beda. Perbedaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Karenanya, tidak ada definisi, konsep, dan pemaknaan literasi yang tunggal. Pemaknaan literasi pun sangat tergantung dan tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Nah, berikut ada beberapa definisi, konsep, dan makna literasi dari berbagai ahli ya. Pertama dari Resnick dan Resnick. Pada tahun 1977, mengungkapkan bahwa literasi adalah kemampuan membaca risalah agama dan kefasihan dalam membaca lisan. Sedangkan menurut Elizabeth Susby pada tahun 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, baik itu membaca, berbicara, menyimak, dan menulis, dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sedangkan dari tinjauan sosiologi dengan menggunakan perspektif interaksi sosial, maka literasi adalah melibatkan seperti apa tujuan membaca teks, bagaimana pembaca menafsirkan teks, bagaimana pembaca berkomunikasi dengan penulis, dan bagaimana pembaca mengomunikasikan apa yang mereka baca dengan orang lain. Karena mereka mungkin perlu mendiskusikan isi teks tersebut. Nah, di tahun 1957, UNESCO menyebutkan bahwa seseorang dapat disebut literat apabila bisa memahami,
baik dengan membaca dan menulis sebuah pernyataan sederhana yang singkat tentang kehidupannya sehari-hari. Definisi literasi terbaru adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan, dan menghitung menggunakan materi cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Ini menurut UNESCO pada tahun 2018. Dan menurut Gerakan Literasi Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Ada yang juga dari menurut OECD, literasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi tercetak dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat untuk mencapai tujuan dan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang. Sedangkan, menurut Perpustakaan Nasional RI, mengartikan literasi dalam konsep 4 hierarki literasi yang meliputi kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bacaan, kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru atau teori baru, dan kreativitas serta inovasi baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi dan menulis buku. Dan yang terakhir adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. The New Literacy Studies adalah tentang mempelajari jenis literasi baru di luar literasi cetak, terutama literasi digital, dan praktik literasi yang tertanam dalam budaya populer. The New Literacy Studies memandang sebagai alat digital sebagai teknologi untuk memberi dan mendapatkan makna. Seperti halnya bahasa, singkatnya NLS memandang literasi adalah sebagai suatu gerakan nasional. Nah, ini ada sebuah kasus, khususnya di masyarakat Indonesia, yang dikenal memiliki kepercayaan kebudayaan lokal dalam dunia literasi berupa tradisi bertutur, berpantun ketika acara hajatan, ataupun bersenandung saat menidurkan bayi, bercerita menjelang tidur, berkisah untuk memberikan nasihat. Kelisanan dan literasi sesungguhnya saling terkait dan berkelindahan. Karena itu, adanya anggapan bahwa tradisi lisan menghambat tumbuh kembangnya budaya baca adalah tidak tepat, ya. Karena pada dasarnya kekayaan budaya lokal itu sangat menunjang, sangat mendukung dunia literasi gitu. Nah, sekarang kita ke bagian numerasi. Numerasi identiknya pasti dengan angka-angka ya, atau bisa mungkin dalam dunia sekolah itu matematika. Nah, kita lihat pengertian numerasi adalah kemampuan untuk memproses, mengkomunikasikan, dan menginterpretasikan informasi numerik dalam berbagai konteks. Ini menurut Askew. Ada juga menurut Pushmenjar pada tahun 2019 mengatakan bahwa numerasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan konsep maupun prosedur matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan sebagai individu dan warga negara Indonesia dan dunia. Nah, matematika dan numerasi. Seperti apa yang saya ungkapkan di awal bahwa numerasi itu identik dengan matematika, ya. Bisa terdiri dari bilangan, operasi hitungan, geometri dan pengukuran, ataupun pengolahan data. Nah, numerasi dalam pembelajaran, ya. Misalkan di sini komponen numerasinya itu mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat. Ya, berarti cakupan matematika dalam kurikulum 13-nya itu yaitu bilangan. Yang kedua, menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan cakupannya juga sama. Kalau dalam kurikulum 13 itu bilangan. Yang ketiga, mengenali dan menggunakan pola dan relasi. Nah, kalau ini cakupan matematika dalam kurikulum 13-nya itu bilangan dan aljabar. Selanjutnya, menggunakan penalaran spasial
Cakupannya itu yaitu geometri dan pengukuran. Lalu menggunakan pengukuran sama seperti spasial, cakupannya masih geometri dan pengukuran. Nah, yang terakhir itu menginterpretasi informasi statistik. Nah, cakupan matematika dalam kurikulum 13 itu yaitu pengolahan data. Ya, baik Bapak Ibu, itu merupakan sedikit informasi yang bisa saya bagikan mengenai literasi dan numerasi. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sekali lagi saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.